Berikut tanya jawab vaksin Sinovac bagian kedua. Bagian pertama kami silahkan untuk mendengarkannya, dan insya Allah linknya ada di bagian deskripsi. Tanya jawab bagian yang kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah vaksin Sinovac aman dan halal? Jawabannya, vaksin Sinovac halal dengan fatwa MUI dan aman dengan izin keamanan dari BPOM. Perlu kita ketahui, sejak dahulu berbagai tulisan, video, dan broadcast silih berganti datang dengan berbagai versi. Ada yang bawa-bawa agama, ada yang mencatut nama ilmuwan, dan ada yang mengaku-ngaku ilmuwan, menyebar di WhatsApp, sosmed yang intinya mengatakan vaksin COVID haram dan bahaya karena mengandung ini dan itu. Alhamdulillah ini terbukti tidak benar dengan adanya fatwa halal MUI dan izin keamanan dari BPOM. Pertanyaan yang kedua, lalu mengapa masih ada yang menolak? Jawabannya, kita serahkan saja pada ahlinya. Kita percaya dengan profesional BPOM dan amanah agama dari MUI. Dan tidak mungkin rasanya para ustadz di MUI mengkhianati agama mereka. Kalau kita tidak percaya lagi kepada ahlinya, lalu kita percaya kepada siapa? Kemudian kalau kita berbicara masalah keamanan, banyak yang membandingkan Sinovac dengan Pfizer. Kenapa sih nggak Pfizer? Jawabannya, kalau kita melihat dalam sisi yang lain, vaksin Sinovac ini merupakan vaksin inaktif, yaitu menggunakan vaksin yang sudah tidak aktif atau sudah dimatikan, bukan sekedar vaksin yang dari virus yang dilemahkan, sehingga dijamin virus tidak akan menginfeksi tubuh lagi karena sudah dimatikan. Ini teknologi yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan banyak vaksin lainnya menggunakan metode ini dan sudah terbukti lebih aman dibandingkan Pfizer yang menggunakan teknologi baru yaitu mRNA vaksin, sehingga secara efek jangka panjang vaksin Sinovac secara teori lebih baik dan lebih teruji. Pertanyaan yang ketiga, kenapa sih pesan vaksin Sinovac Cina? Banyak yang meragukan produk Cina dalam tanda kutip. Belum lagi ada oknum yang membawa-bawa agama. Cina itu kan negara komunis yang ingin menghancurkan Islam. Jawabannya tentu tidak benar. Mengapa memilih vaksin Sinovac? Sudah kami jelaskan pada video sebelumnya terkait dengan penyimpanannya. Sebagai informasi tambahan, beberapa negara lain juga memesan vaksin dari Cina untuk memenuhi target penduduk dan variasi vaksin di negara mereka. Negara Cina sendiri sudah memakai vaksin Sinovac yang pertama kali. Lalu negara-negara lain yang juga mengimpor vaksin, misalnya Saudi juga akan mengimpor vaksin dari Rusia dan Cina. Kemudian Turki sudah resmi. Kemudian juga negara Uni Emirat Arab juga menerbitkan izin vaksinasi massal dengan vaksin Cina. Mesir juga menerima vaksin Cina dan Malaysia juga menerima vaksin Cina. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa maksud izin darurat dari BPOM? Jangan-jangan vaksinnya bahaya. Karena darurat ya udah dilepas aja di masyarakat, nggak apa-apa. Jawabannya bukan demikian. Sebagai permisalan, mungkin kita pernah mendengar ini makanan darurat, ini obat darurat. Itu maksudnya bukan makanannya gawat, yang penting makan, atau obatnya sebenarnya bahaya, yang penting darurat saja. Maksud darurat di sini adalah keadaannya. Wabah sudah mendunia, korban terus bertambah, dan ini keadaan darurat. Sehingga bukan hanya BPOM yang mengeluarkan izin darurat,
seluruh dunia mengeluarkan izin darurat yang disebut dengan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Maksudnya, sebenarnya kalau ingin mendapatkan izin secara lengkap dan ideal, ini ada proses yang panjang. Tetapi karena keadaan darurat, asalkan sudah memenuhi batas standar keamanan dan efikasi, maka sudah diberikan izin. Jadi ini maksud dari darurat. Kemudian vaksin Sinovac efektivitasnya sekitar 65,3%. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dari 100 orang yang diberi vaksin, maka 65% efektif terlindungi, sedangkan 35%-nya tidak terlindungi dari wabah. Itu maksudnya. Bukan artinya sebagaimana yang menyebar di masyarakat 65%-nya selamat dan aman, sedangkan 35%-nya bakal mati, lumpuh, dan tidak aman. Ini tidak benar. Jadi maksudnya dari 100 tersebut 65-nya efektif terlindungi, 35-nya tidak terlindungi dari wabah. Akan tetapi sekiranya dia terkena nanti, ya, apabila sudah diberikan vaksin COVID, maka gejala manifestasi penyakitnya tidak terlalu parah daripada yang tidak divaksin sama sekali. Dan kami para dokter sering melihat anak yang seperti ini, anak yang divaksin campak dan tidak divaksin campak, dua-duanya terkena. Maka yang divaksin campak gejalanya tidak terlalu parah, sedangkan yang tidak gejalanya cukup parah. Dan efektivitas ini bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan cakupan vaksin. Jadi kalau semakin luas cakupannya, maka efektivitas juga semakin baik dibandingkan vaksin yang efektivitasnya 90% tetapi cakupannya rendah. Dan sebenarnya berbicara tentang efektivitas ini banyak berpengaruh ya dengan sampel, tingkat resiko, orang yang diuji coba bagaimana, seperti itu. Apabila kita menguji vaksin di tempat yang relawan yang dia risiko terpapar tinggi, misalnya nakes, maka bisa jadi tinggi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berita viral yang menyatakan bahwa WHO mengatakan vaksin tidak bisa menghilangkan wabah COVID secara total. Jawabannya iya, ya, memang tidak bisa menghilangkan secara total, tetapi bisa lebih terkendali, minimal tidak menjadi pandemi. Ya, misalnya wabah meningitis yang pada tahun 80-an menjadi momok menakutkan di Afrika dan Timur Tengah. Ya, 1.000 jamaah haji saat itu meninggal dengan cepat. Ya, sampai sekarang wabahnya masih ada, tetapi sudah terkendali dan sangat sedikit sekali. Itulah kenapa pemerintah Saudi sampai sekarang masih mewajibkan vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umroh. Ini diwajibkan loh, ya, bahkan ini wajib dipaksa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa efek sampingnya dari vaksin Sinovac ini? Ya, jawabannya perlu diketahui setiap obat dan produk pasti ada efek sampingnya. Hanya saja ini pada beberapa orang saja, tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Bisa jadi ini terkait dengan respon tubuh, alergi pada orang yang sedikit tadi yang berbeda-beda. Misalnya obat ringan saja dalam tanda kutip seperti paracetamol, ini ada efek sampingnya. Tapi tidak semua orang kena efek sampingnya. Dan perlu diketahui respon tubuh, alergi tidak diketahui kecuali setelah dicoba pertama kali. Misalnya makan terasi. Kita tidak tahu apakah orang ini alergi terasi atau tidak sampai dia mencoba makan terasi. Demikian juga vaksin, ya, kita tidak tahu. Tetapi semua efek samping ini sudah diteliti dan ada penanganannya. Misalnya efek samping Sinovac seperti nyeri, iritasi, bengkak, demam, dan sebagainya. Dan ini bukti bahwasanya ilmuwan itu amanah. Tidak ada yang disembunyikan berupa bahan-bahannya, efektivitasnya 60 sekian persen, disampaikan apa adanya, tidak terpengaruh dengan efektivitas di Turki 90, akhirnya dikarang-karang, tidak, disampaikan apa adanya. Ini bukti ilmuwan itu amanah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau terjadi KIPI
Siapa yang bertanggung jawab ya kejadian ikutan pasca imunisasi? Jawabannya tadi kita sudah jelaskan tentang efek samping dan reaksi KIPI ini terjadi hanya sebagian kecil saja orang. Apabila terjadi, segera ke layanan masyarakat terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, tempat menyuntik. Segera melapor ya. Jadi bukan melapor ke sosial media, lapor ke rumah sakit, puskesmas ya, dan akan segera ditangani dan ada alur dan SOP yang jelas pelaporan KIPI oleh tenaga kesehatan ke pemerintah dan akan ditanggung jawab penuh oleh pemerintah dan dinas kesehatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan denda? Katanya ada hukuman bagi yang tidak divaksin. Jawabannya sebenarnya memang ya saya sesama rakyat tidak boleh memaksa. Ini urusan pemerintah. Tapi sebagai informasi, semua negara dan berbagai negara maju terkait dengan program imunisasi dan vaksin ini memang ada hukumannya dan mereka tegas, benar-benar tegas. Ya, contohnya beberapa negara Timur Tengah, Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, apabila anaknya tidak vaksin lengkap maka tidak boleh sekolah. Kartu vaksin lengkap syarat sekolah. Di Jepang juga demikian, petugasnya aktif ke rumah-rumah untuk memberikan vaksin kepada anak. Di Australia, aturannya apabila tidak vaksin, anak tidak boleh sekolah dan tidak mendapatkan layanan kesehatan dan gratis dari pemerintah. Di Singapura juga demikian, tidak boleh sekolah kalau vaksin tidak lengkap. Di beberapa negara Eropa, ya demikian juga dengan haji dan umroh. Kenapa? Karena ini terkait dengan herd immunity atau imunitas kelompok yang telah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Intinya ini adalah urusan pemerintah. Adapun saya tidak bisa memaksa, kami hanya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan untuk menetralisir berita-berita yang tidak benar seputar vaksin. Demikian, semoga bermanfaat.